warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi semoga wabarakatuh. berbahagia semuanya. Ketemu lagi di kelompok kita, kelompok 4, kelompok Rewo-Rewo. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang kesekian kalinya ini kita masih bisa bertatap maya melakukan proses pembelajaran micro teaching. Jadi, seperti biasanya, saya Tuti Setiawati sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada kelompok ini. Baiklah, tanpa membuang waktu lebih lama, marilah kita saksikan bersama simulasi mengajar yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Yang pertama yakni Pak Iskandar, yang kedua nanti akan disampaikan oleh Pak Apip, yang ketiga saya sendiri Tuti Setiawati, yang keempat disampaikan oleh Mbak Muna, dan yang kelima disampaikan oleh Pak Ramlan, dan terakhir disampaikan oleh Bu Rifah. Oke, tanpa membuang waktu, marilah kita perdengarkan bersama, kita saksikan bersama presentasi yang akan melakukan simulasi menjadi guru pada malam hari ini dari urutan pertama yakni Pak Iskandar. Pak Iskandar, silahkan. Oke anak-anak, langsung saja Bapak akan membagi kelompok kecil, yaitu 4 sampai 5 kelompok, yang mana masing-masing kelompok nanti akan Bapak kasih materi atau tema. Langsung saja untuk kelompok 1 nanti akan dikoordinatori oleh Mas Afid, kelompok 2 oleh Mbak Bina, kelompok 3 oleh Mbak Rifah, dan kelompok 4 oleh Mbak Tutik, kelompok 5 oleh Mas Ramlan. Silakan staf koordinator mengumpulkan teman-temannya. Saya kasih waktu 10 menit untuk menyiapkan kelompoknya. Oke, kelompok 1, Mas Afif sudah siap? Siap. Kelompok 2, Mbak Muna sudah siap? Siap, Pak. Kelompok 3, Mbak Rifah sudah siap? Siap, Pak. Kelompok 4, Mbak Tutik sudah siap? Halo? Siap, Pak. Kelompok 5, Mas Ramlan sudah siap? Siap, Pak. Siap. Oke, kalau sudah siap, silahkan diskusikan ya. Yaitu untuk kelompok 1, untuk mendiskusikan pengertian puasa. Kelompok 2, mendiskusikan tentang jenis puasa. Kelompok 3, mendiskusikan tentang puasa wajib. Kelompok 4, mendiskusikan tentang puasa sunnah. Dan kelompok 5, mendiskusikan tentang amalan sunnah, sesuatu yang memakruhkan puasa dan yang membatalkan puasa. Saya kasih 10 menit untuk mendiskusikan, dilanjut nanti untuk presentasi siap koordinatornya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan, silahkan. Oke anak-anak, sudah diskusi tadi ya. Kalau sudah diskusi, sudah siap, langsung saja ke kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silahkan Mas Afif. Sebagai koordinator, silakan. Ya Bapak, terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok kami bahwasanya pengertian puasa adalah menahan sesuatu dari teriknya fajar sampai terbenamnya matahari. Tentunya disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu dalam berpuasa. Oke, terima kasih Sudah, untuk Bapak. kelompok ini. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, dilanjut ke kelompok 2, silahkan presentasikan, Mbak Muna. Terima kasih, Pak. Lanjut, yang kelompok 2 itu membahas jenis-jenis puasa. Nah, puasa ini dari segi hukumnya dibagi menjadi 4, yaitu puasa sunnah, puasa wajib, puasa makruh, dan puasa haram. Sekian hasil dari diskusi kelompok 2, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus ya. Dilanjutkan ke kelompok 3, silakan. Mbak Rifah. Ya, di sini kelompok 3 mau menjabarkan tentang puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa.
Oke, terima kasih kelompok 3. Bagus sekali presentasinya. Lanjut ke kelompok 4, silahkan. Ya, terima kasih Bapak. Kelompok kami mendiskusikan tentang puasa sunnah, di mana puasa sunnah adalah puasa yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa, alias tidak mendatangkan dosa. Contohnya adalah puasa sunnah hari Arafah. Terima kasih. Bagus sekali presentasinya. Dilanjutkan ke kelompok terakhir, Mas Ramlan, silahkan. Oke, Pak. Kami dari kelompok 5 mau menyampaikan tentang amalan-amalan sunnah ketika berpuasa. Antara lain adalah yang pertama, makan sahur, kesunahan makan sahur. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Yang keempat, bersegera berbuka puasa ketika sudah datang waktu maghrib. Yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa. Itu dari kelompok 5. Oke, terima kasih untuk semua kelompok. Semuanya bagus sekali untuk presentasinya. Kita kasih apresiasi ya untuk semua kelompok ya. Aplaus dulu untuk semuanya. Oke, terima kasih dari saya. Lanjut ke Pak Afif, silahkan. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini, sehat semua ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Oh anak-anak, materi hari ini, materi kita itu hampir sama dengan fenomena alam yang saat ini terjadi di Aceh, di Sumatera, dan di beberapa daerah. Nah, hari ini materi kita adalah tentang pencemaran lingkungan. Nah, nanti Bapak harap anak-anak bisa berdiskusi, bernalar kritis, mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, bagaimana pengertian dari pencemaran lingkungan, kemudian Oke, Pak. jenis-jenis pencemaran lingkungan itu nanti apa saja. Nah, langsung saja saya Bapak bagi kelompoknya, saya bagi menjadi 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama, kelompok bunga, ada Mbak Muna, kemudian ada Mbak Rifah, dan Mbak Tuti. Kemudian yang kelompok kedua, yaitu kelompok elang, nanti ada Pak Ramlan sama Pak Iskandar. Oke, anak-anak silahkan didiskusikan dengan baik, nanti hasilnya silahkan dipresentasikan di depan teman-teman kalian. Oke, Oke, Pak. silahkan dimulai diskusinya. Oke, Mulai kelompok dari bunga bagaimana, sudah sampai mana diskusinya? sudah, Pak. Oke, silahkan dilanjut. Kelompok elang bagaimana? Sudah, Pak. Lancar ya? Aman? Lancar, alhamdulillah ini. Oke, silahkan. Sekarang saatnya kita presentasi dari hasil diskusi anak-anak. Silahkan dipresentasikan dengan baik. Dari kelompok bunga, silahkan. Baik, Pak. Yang Terima mewakili, kasih. Mbak Munah mungkin bisa. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang pencemaran lingkungan ya, Pak. Pencemaran lingkungan adalah prosesnya zat-zat berbahaya atau yang biasa disebut juga polutan ke dalam lingkungan. Polutan ini biasanya berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam ya, Pak. Dan keberadaannya dapat merusak ekosistem serta mengganggu kesehatan makhluk hidup. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih. Analisis yang bagus sekali dari kelompok bunga. Tepuk tangan untuk kelompok bunga, kita apresiasi. Nah, kemudian selanjutnya kelompok yang kedua, kelompok elang. Silahkan yang mewakili. Oke, Pak. Kami dari kelompok elang mau menyimpulkan dari diskusi kali ini, yaitu hujan merupakan bagian penting dari siklus air. Prosesnya dimulai dari penguapan air, pembentukan awan melalui kondensasi, hingga jatuh sebagai tetesan hujan. Hujan berperan penting dalam menyuplai air bagi kehidupan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mendukung pertanian serta kebutuhan manusia sehari-hari. Terima kasih, Pak. Kesimpulan dari kelompok kami. Oke, terima kasih dari kelompok elang. Nah, oke.
Dari kesimpulan, dari hasil analisis diskusi teman-teman kalian, barangkali ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Izin menyimpulkan, Pak. Iya, silakan Bu Tuti. Terima kasih, Bapak. Saya simpulkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan masuknya polutan berbahaya ke dalam ekosistem yang merusak kualitas udara, air, tanah, dan mengganggu kesehatan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Dampaknya banyak sekali. Di antaranya meliputi peningkatan resiko penyakit, penurunan biodiversitas, dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Demikian, Pak, sudah. Tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok yang hebat-hebat, juga Bu Tuti yang sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bagaimana pengertian dari pencemaran lingkungan, kemudian jenis-jenis dari pencemaran lingkungan itu apa saja. Nah, oke. Nampaknya waktu kita sudah habis, namun Bapak berpesan pada anak-anak semua, mari kita jaga lingkungan kita agar lingkungan kita semakin asri, semakin baik, dan kita sebagai manusia yang tinggal di lingkungan itu juga betah. Ya, bersama-sama kita lestarikan lingkungan kita. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat ya di rumah. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Anak-anakku, sesuai dengan pembahasan minggu lalu bahwa pada zaman sejarah itu kita ada masa di mana ada periode praaksara, di mana pada masa tersebut zaman ini berlangsung sangat lama sejak manusia belum mengenal tulisan hingga mulai menggunakannya. Nah, di Indonesia itu ada sekitar abad ke-3 Masehi. Nah, sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan lalu, pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Nah, kemarin kan sudah Bu Tuti bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan untuk masing-masing kelompok perwakilannya mempresentasikan apa yang telah diperoleh dari kerja kelompok tersebut. Silahkan kepada kelompok 1, Mas Ramlan. Oke, ini dasar prakarsa ya, zaman prakarsa ya Bu ya. Mana Pak? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mau mempresentasikan tentang konsep dasar dan pembagian zaman prakarsa. Periode prakarsa adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan, yang merupakan kurun waktu terpanjang dalam sejarah. Pembagian zaman ini dilakukan melalui 2 pendekatan utama. A. Geologi, yang didasarkan pada perkembangan bumi hingga munculnya manusia atau zaman kuarter. Yang kedua, arkeologi, yang didasarkan pada jenis peninggalan budaya berupa alat-alat dimulai dari zaman batu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, hingga zaman logam atau zaman perundingan. Demikian dari kelompok 1. Ya, hebat sekali ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang giliran kelompok 2, silahkan kepada Mbak Rif'a untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan kelompok 2. Ya, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manusia purba dan perkembangan kehidupan. Perkembangan kehidupan di masa prakarsa ditandai dengan perubahan pola hidup manusia purba dari masa ke masa. Jenis utama manusia purba di Indonesia adalah Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Pola kehidupan berevolusi dari nomaden dan food gathering, berburu atau mengumpulkan makanan pada masa Paleolitikum, menjadi semi-sedenter pada masa Mesolitikum, lalu mencapai revolusi Neolitikum dengan hidup menetap dan food production bercocok tanam. Demikian
yang bisa saya paparkan, Bu. Saya kembalikan ke Bu Tuti. Hebat ya, kerjanya bagus sekali kelompoknya. Sekarang menuju kelompok 3, yakni asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Silakan untuk pemimpin kelompoknya siapa? Pak Apip ya, silakan Iya, mempresentasikan. saya Bu Tuti. Nggih. Oke. Jadi teman-teman, asal-usul dan persebaran nenek moyang Indonesia itu berasal dari daratan Asia. Nah, pada umumnya itu dari Yunani, kemudian datang melalui beberapa gelombang migrasi. Yang pertama, Proto-Melayu itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, itu membawa kebudayaan Neolitikum dan menjadi cikal bakal suku-suku seperti ada Dayak, kemudian Toraja. Kemudian yang kedua, ada Deutero-Melayu. Ini sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Ini yang membawa kebudayaan logam atau perunggu dan menjadi cikal bakal suku-suku seperti Jawa, Sunda. Kemudian warisan dari masa praksara seperti sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme, serta teknologi dasar tetap menjadi fondasi kebudayaan di awal Nusantara. Itu Bu, hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3. Ya, akhirnya tiga kelompok sudah mempresentasikan pembahasannya masing-masing. Kini sudah selesai waktunya, sudah memasuki waktu istirahat. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, baiklah dari Bu Tuti sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anak-anak, hari Baik. ini akan membahas turunnya hujan. Nah, seperti yang kita ketahui ini musim hujan. Anak-anak, Ibu minta kalian membaca dan mendiskusikan bagaimana proses turunnya hujan. Ibu akan membagi kelompok menjadi itu kelompoknya Pak Afif akan menjelaskan tentang dan kelompok kedua akan dipimpin oleh Mbak Rizky akan memaparkan proses terjadinya. Silakan diperhatikan dengan baik. Diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Sudah? Sudah siap? Siap, Bu. Dimulai dari kelompoknya Pak Afif. Iya, siap Bu. Kelompok saya tentang pengertian hujan. Jadi hasil analisis dari kelompok kami adalah hujan adalah sebuah fenomena alam berupa turunnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, hujan terjadi karena uap air itu di udara mengalami kondensasi dan membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagai tetesan air. Itu Ibu hasil dari diskusi kelompok kami. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Pak Afif. Selanjutnya, silakan kelompoknya Mbak Rifah. Ya, terima kasih Bu. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu proses terjadinya hujan, menjelaskan proses terjadinya hujan melalui beberapa tahapan, yaitu penguapan atau evaporasi air dari permukaan bumi membentuk awan melalui kondensasi dan jatuhnya tetesan air sebagai hujan ketika awan sudah jenuh. Begitu hasil diskusi kami, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Rifat. Tepuk tangan lagi dong. Ya. Terima kasih anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga menjadi wawasan serta pemahaman kita tentang bagaimana hujan itu terbentuk.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Bapak. Masih semangat ya? Semangat. Semangat. Selamat, Oke. Pak. Sebelum Bapak mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Saya langsung saya pimpin sendiri. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan, semuanya sudah hadir ya? Sudah Bapak. Oke, Sudah, sudah Pak. Hadir siap? semua. Siap. Oke. Semuanya sudah dipersiapkan di mejanya masing-masing. Materinya Bapak? Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Sudah. Dan pada kesempatan kali ini akan Pak Ramlan sampaikan tentang babakan akhlak. Ya, babakan akhlak. Akan tetapi ini saya akan membentuk kelompok atau diskusi, yang mana diskusi nanti kalau saya akan membagi kelompok. Yang pertama kelompoknya Pak Is, yang kedua kelompoknya Pak Afif, yang ketiga Bu Tuti. Ya, saya jadikan 3 kelompok. Yang mana kelompok-kelompok tadi akan menerangkan tentang yang pertama kelompok 1 pengertian akhlak, kelompok 2 macam-macam akhlak, yang ketiga pentingnya akhlak. Oke, semuanya sudah siap? Siap, Oke, Pak. 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 Kalau semuanya sudah siap, langsung saja didiskusikan untuk dipresentasikan per kelompok. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Terima kasih Pak Ramlan. Kami akan mempresentasikan terkait pengertian akhlak. Pengertian akhlak adalah sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Pak, presentasi dari kelompok kami. Bagus sekali untuk Pak Is dan kelompoknya, tepuk tangan. Untuk yang kedua, kelompoknya Pak Habib menerangkan tentang macam-macam akhlak. Silakan Pak Ya, Habib. Bapak. Baik, terima kasih ya Pak. Teman-teman, macam-macam akhlak dibagi menjadi 2. Yang pertama, akhlak mahmudah atau disebut akhlak terpuji, seperti jujur, kemudian sabar, sopan. Kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak tercela atau kita sebut dengan akhlak mahmudah. Contohnya seperti iri, sombong, dengki, seperti itu. Terima kasih, itu sudah Bapak. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali dan sangat lengkap dan simpel. Oke, langsung dilanjutkan untuk kelompok 3 menerangkan tentang pentingnya akhlak. Silakan kelompoknya Bu Tuti. Terima kasih Bapak. Jadi, dalam kehidupan ini akhlak berperan sangat penting dalam membentuk kepribadian, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Terima kasih Bapak, itu kesimpulan dari kelompok kami. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semuanya anak-anak dari ketiga kelompok tadi semua sudah jelas ya tentang akhlak ya. Jelas Pak, jelas. Tapi sebelum saya akhiri, ini siapa yang bisa menyimpulkan tentang babakan akhlak ini? Ayo, tunjuk jari. Bu Muna? Saya, ya, Ah. Pak. Oke, Ya. siap. Kesimpulan dari akhlak merupakan dasar pembentukan karakter seorang muslim. Dengan membiasakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela, seseorang dapat menjadi pribadi yang baik, bermanfaat bagi orang lain, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Pak Oke, kesimpulan dari tangan untuk Bu Muna. Oke ya, itulah kesimpulan dari akhlak pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, jadi ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Ya. Amin, amin. Kesempatan kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, Pagi, Bu. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik, Allahu Akbar. baik, kita lanjutkan materi yang akan kita bahas minggu kemarin dan kita sudah membagi kelompok menjadi dua, yaitu kelompok 1 Pak Alan dan teman-teman, dan kelompok kedua Bu Tuti dan teman-teman. Dan di sini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad secara ringkas dari lahir sampai wafat. Saya persilahkan dari kelompok pertama, Pak Alan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW yang mana itu ada 5. Yang pertama kelahiran Nabi Muhammad SAW itu pada tahun 570 Masehi atau bisa dikatakan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW di Mekah pada tahun 570 Masehi dikenal sebagai tahun gajah. Tahun ketika pasukan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah namun digagalkan oleh Allah. Beliau berasal dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Yang kedua, masa kanak-kanak. Ayah beliau Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah. Abdullah wafat sebelum Nabi lahir. Sementara ibunya Aminah meninggal saat Nabi berusia 6 tahun. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan setelah itu oleh pamannya Abu Thalib. Semasa kecil beliau diasuh oleh ibu susuan Halimah Sa'diyah dan dikenal sebagai anak yang jujur, santun, dan cerdas. Yang nomor 3, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada usia remaja Nabi ikut pamannya berdagang ke Syam. Pengalaman ini memperluas wawasan Nabi tentang perdagangan dan kehidupan sosial bangsa-bangsa lain. Beliau sudah menunjukkan sifat-sifat amanah dan keberanian sejak usia muda. Yang nomor 4, masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nabi semakin dikenal sebagai pribadi jujur dan mendapat gelar Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya. Beliau bekerja sebagai pedagang untuk Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya. Karena akhlaknya yang luhur, Khadijah melamar Nabi dan mereka menikah ketika Nabi berusia 25 tahun. Yang nomor 4, turunnya wahyu dan awal kenabian. Pada usia 40 tahun, Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan ini, beliau diangkat menjadi rasul terakhir. Dakwah awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan secara terang-terangan, meskipun mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih Pak Alan, bagus sekali dan sangat jelas. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan Bu Tuti. Terima kasih, Bu. Ya, kelompok kami akan menyampaikan tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah hingga wafatnya beliau. Selama 13 tahun Nabi Muhammad dakwah di Mekah dengan para sahabat menghadapi penindasan, boikot, dan gangguan dari kaum musyrik. Namun, dakwah tetap dilakukan dengan penuh kesabaran. Peristiwa penting lain di Mekah adalah Isra Mi'raj, perjalanan ruhaniyah Nabi ke langit. Nah, selanjutnya, setelah penindasan semakin berat, Nabi hijrah ke Madinah. Peristiwa ini menjadi awal penanggalan Hijriyah. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat Islam yang berdasarkan akidah, ukhuwah, keadilan, dan perdamaian. Beliau menyusun piagam Madinah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, serta memimpin perang-perang besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Nah, perkembangan Islam setelahnya banyak kesepakatan dan ujian. Nabi memimpin pembebasan Makkah, yakni Fathul Makkah. Kota Mekah kembali ke tangan umat Islam tanpa pertumpahan darah. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan dan masyarakat Mekah memeluk Islam secara besar-besaran. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi menunaikan haji wada, yakni haji yang terakhir. Dalam khutbahnya, beliau menegaskan bahwa prinsip dasar Islam adalah
persamaan manusia, larangan menumpahkan darah, dan pentingnya berpegang teguh pada Al-Quran serta Sunnah. Khutbah ini menjadi wasiat agung bagi seluruh umat Islam. Beberapa bulan kemudian setelah Haji Wada, Nabi Muhammad mengalami sakit. Pada usia ke-63 tahun, beliau wafat di Madinah dan di pangkuan istrinya, Aisyah radhiyallahu an. Wafatnya Nabi menjadi duka mendalam bagi seluruh umat Islam. Namun, ajaran dan teladannya tetap hidup hingga kini. Terima kasih, Bu. Itu presentasi dari kami. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Pak Alan dan Bu Tuti. Demikian presentasi dari teman-teman ya anak-anak. Itu kesimpulan dari kehidupan Nabi Muhammad ialah dari lahir sampai wafat itu penuh dengan suka duka dan banyak hikmahnya. Survive dalam kehidupan dan Allah memberikan hikmah. Jadi kita harus meneladani sikap Rasulullah yaitu jangan putus asa. Sekian ya dari Ibu. Kita ketemu di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta kelompok pada malam hari ini yang menyajikan praktek menjadi guru dengan membagi beberapa kelompok. Pada intinya, micro teaching ini memberikan kita kesempatan emas untuk berlatih dan menerima umpan balik yang konstruktif. Sekali lagi, kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua atas kerja kerasnya, meluangkan waktu untuk kita bisa berkumpul, mempraktekkan ilmu yang telah diberikan oleh dosen. Jadi, dengan berakhirnya presentasi dari 6 orang pada malam hari ini, maka berakhirlah pula sesi micro teaching untuk kelompok kita pada hari ini. Saya, Tuti Istiawati, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekhilafan selama memandu acara. Mari kita tutup sesi ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.